Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Olivitriani dengan NIM 210601228. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan judul Perekonomian Terbuka, Tinjauan Ulang, Model Mundell Fleming, dan Sistem Kurs yang pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming ini adalah model yang mirip dengan model ISLM. Keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Mundell-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. ISLM mengasumsikan sedangkan pada ISLM model ini mengasumsikan bentuk perekonomian tertutup. Berikut merupakan bentuk kurva dari model Mundell-Fleming. Model Fleming sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna, yang berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia yang dinotasikan secara matematis sebagai R sama dengan R bintang. Tingkat bunga dunia ini diasumsikan tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil dibandingkan perekonomian dunia, sehingga bisa meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar uang dunia tanpa mempengaruhi tingkat bunga dunia. Meskipun gagasan tentang mobilitas modal yang sempurna ditunjukkan dengan persamaan sederhana, perlu diingat untuk tidak mengabaikan proses rumit yang digambarkan dalam persamaan ini. Aliran masuk modal akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R bintang. Demikian juga jika setiap peristiwa yang terjadi mulai menggerakkan tingkat bunga domestik turun ke bawah, modal akan mengalir ke luar negara untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan aliran keluar modal ini akan mendorong tingkat bunga domestik kembali naik menuju R bintang. Jadi persamaan R sama dengan R bintang menunjukkan asumsi bahwa aliran modal internasional cukup memadai untuk mempertahankan tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Satu pelajaran penting mengenai model dari Mundell-Fleming ini yaitu kinerja perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya, yakni mengambang atau tetap. Dengan model ini, itu akan membantu menjawab pertanyaan tentang sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi oleh suatu negara. Pertama yaitu ada kurs mengambang. Di bawah sistem kurs mengambang, kurs dibuat oleh kekuatan pasar yang diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Membangun model Mundell-Fleming, yakni pada perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang. Dua persamaan eh, yang bisa dilihat
pada IS bintang dan LM bintang. Ini mengingatkan kita bahwa persamaan ini menganggap bahwa tingkat bunga itu bernilai konstan. Bisa dilihat pada persamaan yang pertama, yaitu pada persamaan IS bintang dibagi Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah I dikali R bintang ditambah G ditambah NX dikali E. Sedangkan persamaan LM bintang dibagi M per P sama dengan L dikali R bintang dikali Y. Di sini kita akan menjelaskan, di sini dari persamaan kedua ini didapatkan 4 asumsi. Yang pertama, asumsi pertama yaitu tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, atau dibuat dalam bentuk persamaan matematis yaitu R sama dengan R bintang. Asumsi yang kedua, tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek atau P, yang berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi ketiga, jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral atau M. Asumsi yang keempat, kurva LM bintang akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Kurva IS bintang. Kurva IS bintang miring ke bawah yang disebabkan kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto atau karena meningkatnya nilai mata uang yang membuat barang-barang domestik menjadi lebih mahal bagi orang asing, yang lalu akan menurunkan pendapatan agregat. Berikut merupakan bentuk kurva dari IS bintang. Menderivasi kurva Mundell-Fleming IS bintang. Ini merupakan bentuk kurva NX. Yang kedua yaitu bentuk kurva perpotongan Keynes, dan yang ketiga bentuk kurva IS bintang. Kenaikan kurs menurunkan ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kemudian kurva IS bintang meringkas perubahan ini dalam ekuilibrium pasar barang. Di sini bisa dilihat bentuk perbedaan dari kurva LM dengan kurva LM bintang. Kurva LM dan tingkat bunga dunia bersama-sama menentukan tingkat pendapatan. Kurva LM bintang vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Dengan mengingat persamaan dari LM bintang yaitu M per P sama dengan L dikali R bintang dikali Y. Model Mundell-Fleming di bawah kurs mengambang. Ini merupakan bentuk kurva dari kebijakan fiskal ekspansif dan bentuk kurva dari kebijakan moneter ekspansif. Ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil, karena ekspansi fiskal, tingkat bunga akan mencoba naik, tetapi aliran modal dari luar akan menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang yang mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing, yang menyebabkan alpha dikurang delta NX. Minus delta NX akan mengatasi kebijakan fiskal ekspansif yang akan berdampak pada Y atau pendapatan. Kemudian, ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah, modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, yang membuat barang domestik menjadi lebih murah
eh, terhadap barang asing dan menstimulasi NX, sehingga kebijakan moneter akan mempengaruhi equilibrium daripada R atau tingkat bunga. Kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar dalam menyesuaikannya ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Paling baru, Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan ketegangan antara dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini akan menetapkan kurs nominal yang tidak kita tahu apakah menetapkan kurs real akan bergantung pada horizon waktu. Ini merupakan bentuk kurva dari model Mundell-Fleming di bawah kurs tetap, yaitu pada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Pada kebijakan fiskal ekspansif, ekspansi fiskal menggeser IS bintang ke kanan. Untuk menjaga kurs tetap, Bank Sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar dengan menambah LM bintang ke kanan. Tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada dampak crowding out pada NX karena kurs lebih tinggi. Pada kebijakan moneter ekspansif, jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Arbitrase merespon dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM berkontraksi ke posisi bawahnya. Berikut merupakan eh, kesimpulan dari dua bentuk kurs, yaitu kurs tetap dan kurs mengambang. Pada ada Pada kurs tetap, kebijakan fiskal itu akan kuat, sedangkan pada kurs mengambang, kebijakan fiskal akan lemah. Kemudian, pada kurs tetap, kebijakan moneter akan lemah, dan pada kurs mengambang, kebijakan moneter akan kuat. Model Mundell-Fleming menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi yang mengurangi ekspor neto dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Fundal-Fleming menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansi, jumlah uang beredar sia-sia, karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkan. Kebijakan dalam model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming menunjukkan dampak hampir pada tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil, yang bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Model Mundell-Fleming juga menunjukkan kekuatan dari kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat yang bergantung pada sistem kurs. Di sini akan sedikit saya jelaskan tentang pro dan kontra dari dua sistem kurs, yaitu kurs tetap dan kurs mengambang. Pendapat utama tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs mengambang membolehkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkannya. Tetapi kurs adalah salah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs mengambang membuat para pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan-tujuan lain, seperti menstabilkan kesempatan kerja atau magang.
atau harga. Para penasihat kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional menjadi lebih sulit. Setelah dunia membatalkan sistem kurs tetap Bretton Woods pada awal tahun 1970-an, baik kurs real maupun nominal menjadi semakin berubah-ubah daripada yang masyarakat harapkan. Sebagian ekonom menyebut pasang surut atau volatility ini sebagai spekulasi irasional dan mendestabilisasi oleh investor internasional. Eksekutif bisnis sering mengklaim bahwa perubahan ini berbahaya karena akan meningkatkan ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi bisnis internasional. Akan tetapi, selain perubahan kurs ini, jumlah perdagangan dunia juga terus meningkat dengan kurs mengambang. Para penganjur kurs tetap kadang kala berpendapat bahwa komitmen pada kurs tetap adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan otoritas moneter negara dan mencegah pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Tetapi banyak aturan kebijakan lain yang harus dipegang teguh oleh bank sentral. Misalnya, kita akan membahas aturan-aturan kebijakan sebagai target untuk GDP nominal atau tingkat inflasi. Memperlakukan kurs tetap memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah diterapkan daripada aturan kebijakan lain ini. Karena jumlah uang beredar disesuaikan secara otomatis, tetapi kebijakan ini bisa menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Yang akhirnya pilihan antara kurs mengambang dan tetap tidaklah sederhana seperti yang kita lihat pertama kali. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuan lain. Selama periode kurs mengambang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar. Kita jarang menemukan kurs yang seutuhnya tetap atau seutuhnya mengambang. Apalagi di bawah kedua sistem, stabilitas kurs biasanya adalah salah satu di antara banyak tujuan bank sentral. Selanjutnya kita akan membahas devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai resmi mata uang disebut devaluasi, dan peningkatan nilai mata uang disebut revaluasi. Perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Sejauh ini, analisis mengasumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil sama dengan tingkat bunga dunia, yakni R sama dengan R bintang. Namun demikian, karena beberapa alasan tingkat bunga berbeda di seluruh dunia. Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, yang membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia atau R bintang, maka penduduk domestik akan meminjamkan keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, yang membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas, yang akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Kita asumsikan
Kita berasumsi sebelumnya bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Kita sedang menerapkan hukum satu harga. Kita berpikir bahwa jika tingkat bunga domestik berada di atas tingkat bunga dunia, masyarakat dari luar negeri akan memberi pinjaman kepada negara itu, yang membuat tingkat bunga domestik akan turun. Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, maka penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik, yang akhirnya tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Mengapa logika ini tidak selalu berjalan? Kita akan mendapatkan dua alasan. Alasan yang pertama adalah risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, mereka sangat yakin bahwa pinjaman itu akan dilunasi beserta bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa revolusi atau kemelut politik lain akan mengganggu pelunasan peminjaman. Para peminjam di negara-negara itu harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas risiko itu. Alasan lain mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara adalah perubahan yang diharapkan dalam kurs. Misalnya, anggaplah orang-orang berharap peso Meksiko turun nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, pinjaman yang dibuat dalam peso akan dilunasi dengan mata uang yang nilainya lebih kecil daripada pinjaman yang dibuat dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan mata uang Meksiko ini, tingkat bunga di Meksiko dibuat lebih tinggi dan tingkat bunga di Amerika daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Jadi, karena adanya risiko negara dan ekspektasi terhadap perubahan kurs di masa depan, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil bisa berbeda dengan tingkat bunga dalam perekonomian lain di seluruh dunia. Perbedaan pada model model Mundell-Fleming. Mundell-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell-Fleming, kita asumsikan bahwa tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia, ditambah dengan premi risiko yang bernilai 0. Dengan bentuk persamaan R sama dengan R bintang ditambah 0. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik pemberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita anggap premi risiko 0 sebagai variabel eksogen dengan persamaan yang bisa dilihat di layar sebagai berikut. Dengan untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Analisis ini memiliki implikasi penting. Sebagian dari ekspektasi kurs merupakan hasil dari adanya harapan masyarakat akan masa depan. Misalnya, anggaplah masyarakat percaya bahwa peso Meksiko akan kehilangan nilainya di masa depan. Investor akan menghadapi premi risiko yang lebih besar pada aset Meksiko. Nol akan naik di Meksiko. Ekspektasi ini mendorong naiknya tingkat bunga Meksiko dan sebagaimana telah kita lihat, ini akan menekan turun nilai mata uang Meksiko. Sehingga ekspektasi bahwa mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan menyebabkan mata uang itu kehilangan nilainya pada saat ini. Ada tiga alasan mengapa dalam praktek booming pendapatan itu tidak terjadi. Yang pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi yang besar pada mata uang domestik, dan karena itu menanggapinya dengan menurunkan jumlah uang beredar atau M. Alasan kedua, depresiasi mata uang domestik bisa dengan tiba-tiba meningkatkan harga barang impor, yang menyebabkan kenaikan pada tingkat harga atau P. Alasan yang ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara,
Penduduk negara itu mungkin menanggapi peristiwa tersebut dengan meningkatkan permintaan uang mereka, karena uang merupakan aset yang paling aman. Ketiga perubahan atau alasan ini cenderung menggeser kurva LM bintang ke kiri yang tidak hanya mendorong penurunan pada kurs, tetapi juga cenderung menekan pendapatan. Jadi, kenaikan risiko negara tidak diinginkan. Dalam jangka pendek, risiko negara biasanya menyebabkan mata uang mengalami depresiasi dan melalui tiga alasan yang baru saja dijelaskan, menurunkan pendapatan agregat. Selain itu, karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi, implikasi jangka panjangnya adalah turunnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Misal kemelut politik yang telah jelaskan sebelumnya menyebabkan premi risiko negara nol naik, dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Yang pertama, kurva IS bintang akan bergeser ke kiri karena tingkat bunga lebih tinggi yang mengurangi investasi. Yang kedua, LM bintang bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Implikasi pentingnya, ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya. Dengan contoh, misalnya orang percaya franc Prancis tak akan berharga di masa depan. Investor akan mengenakan premi risiko lebih besar pada aset Prancis, sehingga nol akan naik di Prancis. Ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai franc Prancis. Sehingga ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan pada saat ini. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan bentuk kurva dari kenaikan premi risiko. Kenaikan premi risiko di suatu negara akan mendorong naiknya tingkat bunga. Karena tingkat bunga menjadi lebih tinggi, hal itu akan menyebabkan pengurangan pada investasi, sehingga kurva IS bintang akan bergeser ke kiri. Karena ini juga mengurangi permintaan uang, maka kurva LM bintang akan bergeser ke kanan, yang menyebabkan pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Apakah sebaiknya kita menggunakan kurs mengambang atau tetap? Kita akan menjawab dengan pertanyaan yang pertama, yaitu eh, alasan pro atau mendukung kurs mengambang dengan alasan memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Yang kedua, kontra atau tidak mendukung kurs mengambang dengan alasan lebih banyak spekulasi dan volatilitas atau pasang surut yang dapat terjadi. Kemudian, pro kurs tetap atau mendukung kurs tetap dengan dua alasan. Yang pertama, volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Yang kedua, penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Adapun selanjutnya yaitu kontra tetap atau tidak mendukung kurs tetap dengan dua alasan. Yang pertama, kebijakan moneter ditujukan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan. Yang kedua, dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Serangan spekulatif currency burst dan dolarisasi. Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency board, aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikutnya, negara akan mempertimbangkan dolarisasi, yakni rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar Amerika Serikat digunakan. Ini merupakan bentuk segitiga tidak mungkin.
yang dimiliki oleh suatu negara yang memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Model-model Fleming dengan tingkat harga berubah bisa dilihat dalam bentuk kurva berikut. Dengan penjelasan ketika tingkat harga turun, maka kurva LM bintang akan bergeser ke kanan sehingga tingkat pendapatan equilibrium akan naik. Grafik kedua ini menampilkan hubungan negatif antara harga dan pendapatan yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K pada kedua panel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes, bahwa harga tetap di P1. Titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik, bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya. Baik, cukup sekian penjelasan saya eh, pada pertemuan kali ini tentang tinjauan ulang perekonomian terbuka, model-model Fleming, dan rezim kurs. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.